Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, kurang semangat ya yang di rumah. Yuk Karina, kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Wah, ternyata adik-adik di rumah sudah siap ya Kak? Iya. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, sukacita, saya diberkati. Kak Nova sehat dan sukacita ya. Iya juga dong, diberkati. harus dong Karina. Iya. Kalau Karina? Iya, sehat, sukacita dan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Adik-adik semua juga yang ada di rumah tentunya dilimpahi oleh sukacita karena hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Adalah hari Sabat Tuhan. Hari semua kita bangun pagi-pagi ya, ke kamar mandi, sikat gigi pagi-pagi, terus kita siapkan hati kita dengan hati yang sukacita. Kita mau memuji siapa Kakak Nova? Tuhan Yesus. Iya. Ya, adik-adik di rumah, adik-adik sudah sapa Tuhan Yesus lah, sudah sapa Tuhan Yesus, sudah mengucapkan kepada Tuhan Yesus selamat pagi. Iya, sudah berdoa waktu bangun pagi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sudah ya. Iya, anak-anak sekolah minggu kan harus taat ya. Oke. Ya, kita kakak undang adik-adik semua yang di rumah, kita bangkit berdiri karena kita akan memuji nama Tuhan melalui lagu Selamat Pagi Tuhan. Musik. Ayo semuanya yang di rumah berdiri. Ayo. Berdiri ya. Ikuti gerakannya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang lagi nih. Yuk tepuk tangan yuk di rumah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya Kakak Nova, cinta Tuhan itu setiap hari kita rasakan semakin bertambah. Buktinya apa Kakak Nova dan Kakak Rina kalau cinta Tuhan semakin bertambah? Buktinya apa adik-adik? Ada yang tahu? Buktinya cinta Tuhan semakin bertambah kepada kita. Setiap hari kita masih bisa bangun pagi. Setiap hari kita masih bisa makan ya. Masih dikasih nafas kehidupan. Itu berarti cinta Tuhan semakin bertambah. Tubuh kita sehat, semakin bertumbuh ya. Berarti cinta Tuhan semakin besar kepada kita. Untuk itu adik-adik, kita kalau Tuhan sebegitu cintanya sama kita, kita juga harus apa? Kita harus juga cinta Tuhan ya. Kalau orang yang cinta Tuhan berarti dia harus mengejar Tuhan. Bagaimana mengejar Tuhan? Lewat firman-Nya, menjauhi larangannya ya. Menjauhi yang tidak disukai oleh Tuhan ya. Dia melompat ke arah Tuhan, dia berlari dari yang tidak disukai Tuhan, lalu dia memberikan hatinya buat Tuhan. Nah, seperti yang Karina sampaikan tadi, sekarang kita mau masih memuji Tuhan. Kita berdiri semua adik-adik. Kita mau berolahraga sedikit sambil memuji Tuhan. Kita mau berlompat ya. Ada yang tahu lagunya Jump into the light. Ada yang tahu adik-adik di rumah? Ini sudah pernah kita nyanyikan ya. Yuk semuanya semangat ya. Karena Karina dan Kak Nova juga Kakak Sidik semangat. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan kita berlompat ke arah Tuhan ya, berlari menuju Tuhan dan meninggalkan yang tidak dia sukai. Jump into the light, run away from what not right, jump out of the dark, run to Jesus and give him your heart. Kakak Sidik musik. Ayo adik-adik semangat.
Jesus. Run to Jesus and give him your heart. Iya, lagu tadi mau katakan sama kita kalau kita harus berlari kepada Tuhan, kepada firman-Nya, mengikuti perintah Tuhan, menjauhi larangannya, dan apa adik-adik, memberikan hidup hati kita kepada Tuhan. Ya Kakak Nova? Iya Karina. Nah adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai kami anak-anak sekolah minggumu dari peristirahatan kami tadi malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak sekolah minggumu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami walaupun masih live streaming. Tuhan Yesus berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, siapa yang tadi pagi bangun, dikasih bangun mama papanya? Ayo siapa? Dikasih bangun. Ayo Kenzo, bangun, pergi sekolah minggu. Siapkan dirinya, siap-siap depan handphonenya atau depan komputernya, depan laptopnya, mau ibadah. Ya, siapa yang pagi-pagi dibangunkan oleh orang tuanya atau sudah sadar sendiri karena tahu kalau hari Minggu adalah hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan, hari Tuhan memanggil kita untuk datang berdoa, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Iya, adik-adik silakan duduk, tadi sudah duduk ya. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, mengatakan dengar dia panggil nama saya. Semua menjawab ya kepada Tuhan, artinya hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita siap untuk hanya mau memuji dan beribadah kepada Tuhan. Nah Kakak Nova, tiba saatnya sekarang kita tadi katakan ku jawab ya Tuhan. Sekarang hati saya sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, siapkan hatinya. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan menyanyi, tahu lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu ya? Ayo musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Jadi adik-adik boleh ya mengikuti doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sesaat yang lalu kami anak-anak sekolah minggumu telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh duduk tenang, tidak bermain, tidak mengganggu, tetapi kami fokus, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Joyce yang akan bercerita buat kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita panggil Kakak Joyce. Kakak Joyce, semuanya siapkan hatinya ya, jangan main-main. Oke, tadi dibilangnya duduknya yang sopan, tidak sambil nyambi-nyambi yang lain ya. Jadi adik-adik duduknya yang tegak, tulang duduknya dipanjangkan biar duduknya enak. Walaupun di rumah duduknya harus tetap yang sopan dan rapi ya. Nah, kita mau mendengarkan cerita baru. Alkitabnya boleh disiapkan, nanti dibaca sendiri ya. Oke, disiapkan Alkitabnya dari Ayub 1, keseluruhan Ayub 1, ayat 1 sampai 22. Nah, suatu hari iblis datang nih ke Tuhan Yesus. Tuhan bilang begini, "Hei iblis, kamu lihat tuh di dunia saya punya murid, saya punya anak. Namanya Ayub." Semua kenal Ayub kan ya? Coba kamu lihat dia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang seperti dia. Dia taat, dia setia, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Terus kata iblis, "Ho, tunggu dulu Tuhan. Ayub begitu karena Ayub Tuhan limpahkan dengan kekayaan, hartanya banyak. Coba saja Tuhan ambil semua yang daripada dia. Memangnya Ayub masih tetap mau setia? Tetap mau taat? Tetap tidak melakukan kejahatan?" Nah, menurut adik-adik bagaimana? Bapak Ayub ini adalah seorang bapak yang kaya. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dengan 3 orang anak perempuan. Dia juga mempunyai 7.000 ekor kambing domba, punya 3.000 unta, punya 500 pasang lembu, dan juga keledai betina. Bayangkan adik-adik, banyak sekali ya. Kita punya ayam 10 ekor saja sudah banyak. Punya anjing 5 saja sudah banyak. Ini ribuan. Suatu hari Ayub lagi di rumahnya ini. Tiba-tiba datang pekerjanya satu. Datang lari-lari. Bapak Ayub. Aduh, tadi si lembu itu lagi membajak. Kemudian lagi dan keledai-keledai itu lagi makan. Tiba-tiba ada yang datang merampok, semuanya diambil, penjaganya juga. Tinggal saya saja ini yang datang melapor sama Tuhan. Baru satu selesai datang laporan, datang lagi adik-adik satu, datang laporan. Si orangnya si Bapak Ayub. Dia bilang, "Bapak Ayub, tiba-tiba ada api datang dari langit. Terus kambing dombanya semuanya mati, tidak bersisa. Cuman saya yang bersisa untuk datang melapor kepada Bapak Ayub." Tidak lama datang lagi salah satu orang bawahannya. Dia bilang, "Bapak Ayub, ketika anak-anakmu sedang ada di rumah berpesta, tiba-tiba datang angin meniup rumah itu dan kemudian roboh. Anak-anak Bapak Ayub meninggal semuanya." Belum sampai di situ adik-adik, datang lagi nih orang bawahannya. Dia bilang lagi kalau unta-untanya juga semuanya sudah mati adik-adik. Wah, ternyata semua hartanya Ayub, bahkan anak-anaknya sudah habis adik-adik. Semua hewan ternaknya sudah mati. Anak-anak yang dikasihinya pun meninggal. Coba bayangkan kalau kita yang jadi Ayub,
menurut adik-adik, apa yang Bapak Ayub lakukan? Yang dilakukan Ayub adalah dia merobek bajunya, dia menggunting rambutnya, kemudian dia duduk, dia bersujud kepada Tuhan, dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan, dengan telanjang pula aku kembali ke dalam. Terpujilah nama Tuhan. Dia Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, adik-adik, bayangkan di tengah-tengah kesedihan yang dialami Ayub, dia masih memuji nama Tuhan. Sedikit pun Ayub tidak marah. Ayub tidak sedikit pun Bapak Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, masa saya sudah setia, sudah taat, tidak pernah melakukan kejahatan, kok tega-teganya Tuhan bikin begini sama saya? Ayub tidak seperti itu, adik-adik. Di tengah-tengah kesedihan yang dialami, di tengah-tengah cobaan dan penderitaan yang Bapak Ayub alami, dia tetap taat sama Tuhan. Dia tidak melakukan kejahatan. Bapak Ayub tidak, saya mau meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memberikan semua kekayaan, memberikan anak-anak kepada Bapak Ayub. Tuhan pula, Tuhan yang sama yang berkuasa, Tuhan juga yang dapat mengambilnya kembali dari tengah-tengah Bapak Ayub. Karena itu Bapak Ayub sangat percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidupnya, bahwa segala yang Bapak Ayub alami itu adalah campur tangan Tuhan. Dan adik-adik, ternyata si iblis itu kalah. Dia pikir dengan mengambil semua hartanya Ayub, ternak-ternaknya dan anak-anaknya, bisa membuat Bapak Ayub berpaling sama Tuhan, bisa bikin Bapak Ayub tidak taat, tidak setia, bisa bikin Bapak Ayub meninggalkan Tuhan. Tapi ternyata adik-adik, si iblis kalah. Bapak Ayub tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah, mungkin kita, Kakak Joyce juga mungkin tidak seperti kehilangan yang Bapak Ayub alami. Mungkin adik-adik ada yang, aduh saya sudah belajar ini mati-matian, tapi kok saya tidak juara, Tuhan tidak adil. Atau ada barangnya nih yang disuka, tiba-tiba barangnya dicuri orang. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan begini? Saya kan sudah jaga baik-baik, kok bisa hilang? Banyak mungkin yang kita alami kayak kecewa, sedih, marah. Tapi kita ingat seperti yang kita pelajari dari Bapak Ayub pada pagi hari ini, bahwa apapun yang kita alami, kecewa, sedih, itu tidak membuat kita untuk berpaling dari Tuhan. Apalagi sampai mau menyalahkan Tuhan, ya. Kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Mungkin susah, pasti susah sekali kita lakukan. Kak Joyce juga pernah merasakan kehilangan dan kayaknya, aduh kok kayaknya sedih sekali ya. Tapi cerita hari ini mau mengajarkan kita untuk seperti Bapak Ayub, untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada Tuhan dalam segala situasi, walaupun juga dalam setiap macam-macam pencobaan yang ada dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik dan Kak Joyce. Nah, demikianlah ceritanya pada pagi hari ini. Nanti dibaca, minta mama papa tolong bantu baca dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Oke, kita mau merespon firman Tuhan. Kita mau nyanyi T-A-A-T taat, lagu baru tapi gampang, cuman T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau turut Tuhan Yesus, T-A-A-T taat ya. Oke, kasih di kita mainkan musiknya. T-A-A-T taat. Tuhan
bermanfaat. Oke. Adik-adik, mari kita berdoa, ikuti doanya dalam hati ya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan melalui Bapak Ayub mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia, yang taat, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, di kehidupan ini banyak hal yang kami alami. Kami mungkin sering merasa sedih, kecewa, marah, tapi biarkan semua perasaan itu tidak membuat kami untuk tidak menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia. Terlebih lagi kami tidak pernah untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Kami mau taat dan setia sampai akhir hidup kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu-Mu ini Tuhan, dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, baik bersekolah di rumah secara online, dalam aktivitasnya di rumah, kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik sekolah minggu-Mu ini, memberikan kesehatan, memberikan mereka kepandaian, terlebih lagi menjadikan mereka anak-anak yang takut kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya, dan terlebih lagi takut dan cinta akan Tuhan. Berkati cita-citanya mereka Tuhan, apapun yang mereka cita-citakan, kiranya Tuhan berkati sehingga nantinya mereka dapat mencapai cita-citanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, mama papa kami yang sudah Tuhan berikan buat kami, berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Jadikan juga mereka orang tua yang takut akan Tuhan dan dapat mendidik kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kakak, adik, om, tante, nenek, kakek kami. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kesehatan, melindungi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami masih saja hidup di tengah-tengah pandemi, masih ada virus corona berkeliaran di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk juga patuh pada anjuran pemerintah, patuh pada protokol kesehatan. Kami tidak suka keluar rumah kalau tidak penting. Kami tetap memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, juga menjaga pola hidup kami dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari virus corona. Kami berdoa Tuhan, jika ada teman-teman kami, mungkin mama, papa, kakak, adik, om, tante, nenek, kakak yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka dengan makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, itu menjadi kesembuhan untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh, kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak pengasuh, baik di sekolah, di kuliah maupun di pekerjaan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi kakak-kakak pengasuh yang taat akan Tuhan, dan dapat mendidik anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ampun jika di sekolah minggu ini kami masih saja tidak serius sekolah minggu, kami bernyanyi masih asal-asalan, kami tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami juga tidak sungguh-sungguh berdoa. Ampuni kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang sungguh takut akan Tuhan dan beribadah dengan baik. Biarlah di minggu-minggu depan kami berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita panggil kembali Kak Nova dengan Kak Rina. Ya, terima kasih Kakak Joyce untuk sharing firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kita ya. Semoga kita bisa belajar untuk
menjadi anak-anak yang taat. Seperti Bapak siapa tadi Kakak Nova? Ayub. Bapak Ayub ya. Ya, sekarang adik-adik, jadi kalau misalnya hadapi masalah jangan langsung mengeluh ya. Ya, jangan langsung komplain. Ya, kalau Ayub dikasih masalah dia nggak langsung komplain tapi sabar, Tuhan pasti tolong. Nah, sekarang kita mau bawa persembahan. Yuk, kita siapkan persembahan kita ya. Kolektanya ini nanti kasih mama papanya ya, supaya dibawa di gereja. Orang tuanya setor dalam pundi persembahan. Karena setiap minggu kalau Karina hitung persembahan, ya adik-adik kayaknya banyak yang gak bawa persembahannya ya. Banyak yang gak nitip kolektanya sama mama papanya ya. Ya mungkin juga orang tua perlu dibantu. Karena kita belajar dari kecil untuk memberi persembahan. Bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena gereja kekurangan, tapi cara kita bersyukur kepada Tuhan ya. Untuk itu setiap kita harus memberi dengan kerelaan hati. Nah sekarang kita akan menyanyi lagu Adalah Sukacita. Ya adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sesaat lalu ya Tuhan, kami telah membawa persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, itu boleh dipergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik sekarang kita berdiri semuanya ya. Yang di rumah kita berdiri semua. Kita masih mau memuji Tuhan ya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Semua kita boleh ada karena Tuhan yang pelihara ya. Dari awal pertengahan kita bisa beribadah semua karena Tuhan ya. Kita mau nyanyi satu lagu, Yesus kekasih jiwaku. Semuanya berjoget ya, sambil memuji Tuhan, kita menari memuji Tuhan. Tepuk tangan. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. dari apa? Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. katakan dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku. Ayo adik-adik, lebih semangat kakak Sidi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbit, katakan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian,
Oke, sekarang kita mau dengarkan penyampaian dari Ibu. Oh iya, kita berdoa dulu adik-adik, kita terima berkat Tuhan, semuanya berdiri ya. Kita siapkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Juga firman Tuhan yang telah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak pribadi yang semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kasih, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera, penyertaan dari Bapa Sorgawi akan menyertai anak-anak sekolah minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik ya. Sekarang kita mau dengar penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah. Ya adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Joyce. Kita juga telah menyanyi, memuji Tuhan dan menari sambil lompat-lompat. Kita sudah memuji Tuhan. Hari ini Ibu Guru akan sampaikan, pertama, adik-adik harus tetap jaga jarak, ya. Apalagi 3M apa Kakak Rina? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak, ya. Jadi selama pandemi Covid ini kita semakin menjaga diri, jangan suka keluar rumah, jangan suka bermain di jauh-jauh, tapi kita tetap di rumah mematuhi protokol kesehatan. Ya, selain itu yang 3 tadi, kita harus makan apa? Makanan yang bergizi, sayur, minum air banyak, minum vitamin, dan harus istirahat banyak ya, supaya kita sehat dan kita kembali beraktivitas dan belajar di rumah, berdoa di rumah, dan jangan lupa membaca Alkitab, gitu ya. Yang kedua, Ibu Guru mau sampaikan bahwa di gereja kita, Sekolah Minggu Mahanaim sudah mempunyai perpustakaan mini, ya. Jadi anak-anak yang sudah tidak ada di rumah, kalau sudah habis buku bacaannya, di gereja ada buku-buku bacaan tentang Tuhan Yesus, ya. Jadi anak-anak yang ingin rindu untuk datang membaca bersama-sama dengan temannya boleh datang di gereja, tetapi jangan terlalu banyak, berlima-lima saja, satu kelompok datang membaca ya. Yang ketiga, Ibu Guru mau sampaikan bahwa setiap minggu, setiap bulan orang tua membawa persembahan syukur, anak-anak juga harus ya membawa dititip ke ibu orang tua. Dan jangan lupa persembahan mingguannya ya, karena itu untuk dipakai kegiatan sekolah minggu ya, untuk Natal, untuk Paskah dan aktivitas yang lain. Ya. Dan akhirnya Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.